agar kita terhindar dari penyakit hati yang dinamakan dengan hasad, iri hati, dan dengki. Ketika seseorang mengalami suatu penyakit, kita contohkan saja penyakitnya demam, maka untuk menyembuhkan penyakit ini butuh proses dan membutuhkan waktu. Terkadang bisa 3 hari, terkadang kembali pulih dalam seminggu. Seperti itu. Di dalam tubuh kita ini ada satu bagian organ tubuh kita ini, hati. Di hati ini bersarang beraneka ragam penyakit hati. Di antaranya itu iri hati atau yang dikenal dengan hasad. Inti dari hasad ini yaitu senang melihat saudara yang lain susah dan susah melihat saudaranya senang. Jadi dia tidak akan pernah bahagia ketika orang lain bahagia, dan ia merasa menderita ketika orang lain berbahagia. Ini bisa terjadi di seluruh kalangan. Kita yang bekerja di kantor, kita sebagai karyawan, kita sebagai pedagang, kalau kita tidak tata hati itu dengan baik, ini bukan hanya berisiko kepada orang yang kita iri hati, tapi rentan berisiko tinggi untuk diri sendiri. Pertama, agar kita dijauhkan dari sifat iri hati, dengki, atau diistilahkan dengan hasad ini. Pertama, jangan ingin mengetahui tentang kehidupan orang lain, karena kalau kita ingin betul tahu sedetail-detailnya, apalagi ini yang berhubungan dengan penggapaian kesuksesannya, kalau kita tidak bisa menata hati, maka kita akan kena penyakit yang namanya hasad. Seperti itu. Yang kedua, kita harus meyakini betul takaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu tidak akan pernah salah. Ini yang harus kita camkan, kita tanamkan di dalam hati kita. Kalaupun ternyata misal kita berdagang, sama-sama berdagang, produknya sama, penyajiannya sama, loh, kenapa lebih ramai dagangannya? Kenapa saya sunyi? Kenapa saya sepi? Ini kalau tidak ditata nanti hatinya, kena kita penyakit hasad. Terus caranya? Yang kedua, kita harus akui saja bahwa takaran, ukuran yang Allah berikan kepada hambanya itu tidak akan pernah salah. Dan inilah spirit daripada zalika fadlullahi yu'tihi mayyasa. Allah ketika ia memberikan kepada seseorang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik mencari tahu amalan apa yang ia lakukan supaya pangkatnya naik, supaya karirnya melejit tinggi, supaya dagangannya laris. Ternyata ia berbakti kepada orang tua. Ternyata ada amalan diam-diam, dia menyantuni orang-orang yang sangat membutuhkan. Ternyata dia mempunyai hati yang lapang untuk memaafkan dosa-dosanya. Jangan kita fitnah pula. Yang ketiga, mendoakan orang yang mendapatkan nikmat. Andai kita mendengar, misal kita di tempat
bekerja yang bersama atau mencari usaha yang sama, berdagang, dia dapat nikmat. Ada satu yang harus kita lakukan secepatnya. Doakan. Doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan nikmat tersebut ia semakin mendekat kepada Allah. Tahu rahasianya. Ketika kita berdoa untuk saudara kita secara diam-diam, maka pada saat itu malaikat akan mengaminkan dengan lafaz walaka mislu. Engkaulah yang pertama memperoleh nikmat itu. Jadi doakan saudara-saudara kita yang sukses itu, karena kita pun akan memperolehnya melalui permintaan yang diaminkan oleh malaikat. Yang keempat, akui kelebihan dan kehebatan seseorang. Ini penting. Kenapa? Supaya rasa ego itu hilang, supaya kita tidak menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain, supaya kita tidak menganggap bahwa kita lebih bagus menjalankan diplomasi, bahwa kita lebih bagus dalam marketing untuk menjualkan satu produk. Umar bin Khattab di antara para sahabat yang paling paham dengan spirit Al-Quran, begitu juga spirit dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu malam Rasulullah bermimpi bahwa jari jemarinya keluar susu. Dan susu yang paling banyak itu diambil Umar bin Khattab. Para sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasul, apa maksud mimpi itu?" Ilmu saya paling banyak diserap oleh Umar bin Khattab. Tapi lihat bagaimana Umar memperlakukan sahabat-sahabat yang lain. Andai ia tidak tahu, seperti Ibnu Abbas yang mengetahuinya, ia jumpai. Tolong ajari saya. Kenapa? Karena mengakui kelebihan seseorang itu akan menjadikan diri kita tawaduk, rendah. Karena pada prinsipnya kita juga tidak memiliki apa-apa. Terakhir, kalau seandainya iri hati, dengki, hasad ini dipelihara, kita takut sekali apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Pakai kata-kata iyyakum. Ini bahasanya hati-hati, waspada, jangan sempat terjadi pada diri kamu. Wala hasad, iri hati. Kenapa? Fa innal hasada, maka sesungguhnya iri hati itu yakulul hasanat. Kata-katanya hasanat. Ketika seseorang itu dengki, iri hati kepada seseorang, maka seolah-olah seluruh kebaikannya akan hilang, sebagaimana kama takulun nar hatab, sebagaimana api akan melalap kayu. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, umrah atau ibadah haji yang kita laksanakan, santunan yang kita berikan, tapi kalau kita punya penyakit iri hati, dengki, tidak bisa menerima kesuksesan orang lain, tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain, malah dia berkata, aku kan lebih baik dari dia, aku kan lebih cakap dari dia, aku kan lebih bersih dari dia. Ingat, maka seluruh kebaikan kita itu hilang, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Mudah-mudahan kita yang hadir ini orang-orang yang Allah jaga, orang-orang yang Allah lindungi, orang-orang yang Allah pelihara, agar hati ini bersih, terhindar dari penyakit hasad. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.